Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kenikmatan petunjuk dan hidayah yang Allah berikan, kita mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenikmatan jasmani, sehat tubuh kita, dan memiliki waktu yang lapang, tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan meraih ridha Allah kalau tidak ada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah ketika Allah berikan kesenangan, kegembiraan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka pertahankanlah. Lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah hingga hidayah Allah tidaklah pergi dari diri kita. Sebagaimana seorang hamba berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, termasuk hidayah Allah berikan petunjuk dan kesenangan mendorong jiwa kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita membahas salah satu di antara karakter yang dimiliki oleh seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertawakal. Manusia selamanya dia akan membutuhkan atau dia memiliki keperluan. Sedangkan keperluan manusia ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, keperluan yang berbentuk manfaat yang diharapkan. Yang kedua, keperluan yakni hilangnya mudarat dari yang dia khawatirkan. Sehingga keperluan yang ada pada dirinya ini terkadang dengan sendirinya memaksa dia untuk mewakilkan sesuatu yang diinginkan kepada orang lain. Dia menginginkan sesuatu datang manfaat, maka dia wakilkan kepada orang lain. Dia mengkhawatirkan sesuatu mudarat menimpa dirinya, maka dia wakilkan kepada orang lain untuk mencegah mudarat tersebut.
kalaulah yang diwakilkannya itu adalah manusia, dan kita tahu manusia memiliki kelemahan, maka manusia atau yang diwakilkan, yang diberikan wakil tadi, dia tidak akan mampu untuk mendatangkan manfaat seluruhnya. Dia tidak akan mampu untuk menolak seluruh mudarat. Dan terkadang bahkan sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepadanya, dan sama sekali tidak dapat menolak mudarat dari dirinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mewujudkan keperluan yang dimiliki oleh manusia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali Allah sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak akan dapat menghendaki atau tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapapun besarnya kemampuan yang kita kerahkan, waktu yang panjang yang kita lalui untuk mendapatkan sebuah manfaat, jikalau Allah tidak menghendaki manfaat itu menghampiri diri kita, maka tidak akan terjadi. Sekuat apapun tenaga yang kita keluarkan untuk mencegah mudarat, dan kita habiskan usia kita untuk menghindar dari mudarat tersebut, kalau Allah Subhanahu wa taala tetap menghendaki mudarat itu datang, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika." Ketahuilah bahwasannya jika manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, dengan sesuatu, maka tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepada dirimu kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Dan jika mereka umat atau sekelompok manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada dirimu, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada dirimu kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Manusia, hamba Allah, hanya berusaha untuk mendapatkan manfaat, berusaha untuk menolak mudarat, akan tetapi hasilnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah semata. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah Allah saja atau karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Di dalam ayat ini terdapat kalimat kata kerja didahului oleh jar dan majrur bagi yang mempelajari ilmu alat dalam bahasa Arab. Jikalau kata kerja didahului oleh jar dan majrur, maka bermakna pembatasan.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya adalah hendaklah karena Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Sebagaimana juga yang kita dengung-dengungkan dan kita ucapkan di hadapan Rabb kita tatkala kita melaksanakan ibadah yang paling penting, ibadah yang paling agung yang Allah tetapkan sebagai kewajiban bagi setiap muslim, yaitu salat. Kita mengucapkan di setiap rakaat yang kita lakukan tatkala berdiri membaca surah Al-Fatihah, ayat yang kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala juga melarang, memerintahkan bertawakal kepada Allah, melarang untuk bertawakal kepada selain Allah. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan berfirman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu sudah cukup untuk menjadi penolong bagi hamba-hambanya? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Allah yang tidak butuh jawaban. Pertanyaan untuk mengingkari bahwasanya enggak ada, ya, tidak ada yang dapat melindungi hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal kepada Allahu Rabbul Izzati wal Jalalam itu hukumnya wajib. Bahkan sampai dalam kondisi tatkala kita menitipkan sesuatu perkara, menitipkan kepada seseorang untuk melakukan perkara yang kita inginkan, demi kita mendapatkan maslahat atau demi kita terhindar dari sebuah mudarat, maka apabila kita menitipkan dan mewakilkan ini kepadanya, kemudian kita bertawakal sepenuh kepadanya, ini dilarang. Justru tawakal itu hanya diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebuah kesalahan seseorang mengatakan aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Yaitu sebuah ungkapan yang di dalamnya ada waw lil musyarakah. Ada sebuah kata yang bermakna pengikut sertaan. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini namanya menyertakan antara Allah dengan hambanya. Maka hal ini jatuh kepada kesyirikan. Ya, adapun perkataan yang tidak merusak tauhid seseorang adalah dia mengatakan aku bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Karena makna kemudian tidaklah bermakna penyertaan atau pengikut sertaan. Di dalam Al-Quran kaum muslimin banyak sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak akan mati, dan bertasbihlah dalam memujinya, dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bahkan Allah menjadikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda dan cirinya seorang mukmin. Cirinya seorang mukmin. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan darimu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, maka hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Yang lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa. Musa berkata, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Maka bertawakallah kepadanya semata. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama salaf, para ulama terdahulu mengatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah separuhnya agama. Kenapa? Karena agama ini urusannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama urusannya adalah ibadah. Yang kedua adalah urusannya memohon pertolongan kepada Allah. Dan inilah yang kita ucapkan di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, maka dia menjadi sebagian atau separuh agama. Dan Allah tidak memerintahkan hal tersebut pada beberapa tempat di dalam, dan Allah telah merintahkan hal tersebut pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Sebagaimana beberapa ayat yang sudah kita bacakan. Di antaranya adalah fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sembahlah dia, yakni Allah, dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Wa ma taufiqi illallah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Syuaib alaihi salam mengatakan dalam firman Allah ini, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah saja aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Bertawakal dan kembali. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Rabbku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Maka tawakal adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali berinabah. Yaitu dengan apa berinabah? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal merupakan keutamaan yang agung, ikhwan fiddin. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Atau beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ayat yang berbunyi wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, di antara tafsiran yang diungkapkan oleh para ulama sesuai dengan kisah yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil,
Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserang oleh pasukan-pasukan musuh, sebagaimana Allah berfirman, Nabi Muhammad mengucapkan ucapan ini. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka malah menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ikhwatal iman, a'azanillah wa iyyakum. Ini juga yang diikuti oleh orang-orang terbaik pada zaman setelah Nabi dan Rasul. Yang diikuti oleh orang-orang yang meniti jalannya para Rasul. Dari orang-orang yang alim, para ulama. Orang-orang yang saleh. Yang mereka menegakkan agama Allah. Yang mereka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebarkan yang hak. Dan setiap yang hak pasti akan ada duri-duri yang akan menghalangi mereka. Dan membutuhkan tawakal yang tinggi. Siapa saja yang tidak bertawakal, niscaya dia tidak akan mampu untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada pada umatku atau sekelompok manusia pada umatku yang mereka senantiasa menang di atas kebenaran. La yakhdhuluhum man khadalahum atau la yadurruhum man khadalahum. Yang tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mencela, orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, fahum ala dhalik, dan mereka tetap itu. Tetap teguh berada di atas kebenaran. Ketika Nabi ditanya, ayyun nasi asyaddu bala? Manusia atau siapakah yang paling besar bala yang menimpanya? Maka Nabi mengatakan al-anbiya summal amsal fal amsal. Mereka adalah para nabi. Yang mendapatkan cobaan yang terbesar adalah para nabi. Dan orang yang semisal dan semisal mereka, artinya mengikuti jejak mereka. Kemudian Nabi mengatakan, seorang hamba di dalam makna hadis tersebut, semakin kuat agamanya, maka akan semakin kuat cobaan yang akan menimpanya. Namun tatkala agamanya ini tipis, raqiq, maka semakin kecil cobaan yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Apa tujuan dari itu semua? Apa tujuan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya? Tujuan ataupun faidahnya diantaranya adalah supaya menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh hamba tersebut selama dia berjalan di muka bumi ini. Hingga akhirnya dia menghadap Allahu Rabbul Izzati wal Jalala dalam kondisi tidak memiliki kesalahan. Tawakal kepada Allah, keutamanya besar. Meneguhkan kaki kita untuk berpijak di muka bumi ini di atas kebenaran. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala aziz. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Perkasa, berkuasa atas segala sesuatu. Allah tidak akan menghinakan orang yang memohon perlindungan kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersandar kepadanya. Maha bijaksana Allah, di mana Allah tidak pernah membatasi sedikit pun dalam mengurusi orang-orang yang bertawakal kepada pengurusannya.
Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupkan. Sedangkan barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka Allah hinakan. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkan kamu dengan tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat memberikan pertolongan kepadamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah bertekad bulat untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah yang dipenuhi dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya dijamin serta dicukupi oleh Allah. Maka barang siapa yang mana Allah cukupkan baginya, Allah yang mencintainya, Allah yang akan menjaganya, sungguh dia ini adalah merupakan hamba yang telah memiliki keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Karena sesungguhnya orang yang dicintai dia tidak akan disiksa. Sesungguhnya orang yang dicintai dia tidak akan dijauhi. Dan sesungguhnya orang yang dicintai dia tidak akan dihalangi. Dan orang-orang yang menjadi bagian dari kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Banyak keutamaan dari tawakal kepada Allah semata. Di antaranya, dia akan menjadi seorang hamba yang akan terbebas dari gangguan syaitan. Kita tahu bahwa syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan hamba-hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Artinya engkau tidak akan bisa menyesatkan mereka. Engkau tidak akan bisa memalingkan mereka dari kebenaran. Wa kafa bi rabbika wakila. Sebabnya apa? Ya, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Karena hamba tersebut bertawakal kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya? Jika seorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Ketika itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk. Kamu telah dicukupi. Kamu telah dijaga. Sedangkan syaitan menyingkir darinya. Lalu syaitan yang lain mengatakan, bagaimana tindakanmu dengan seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah jaga dari gangguan syaitan. Namun bukan berarti tidak ada satupun ya kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh orang yang bertawakal. Tidak. Justru tujuannya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada hamba adalah untuk menguji mereka siapakah yang paling baik amalannya. Keutamaan yang lain yang didapatkan oleh orang-orang yang bertawakal, bahwa tawakal ini mencukupkan pelakunya jika dia ingin mendapatkan rezeki. Yang dicari
oleh seorang hamba tatkala mengais rezeki adalah mencukupi kebutuhannya, bukan untuk mencukupi hawa nafsunya, bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Salah satu yang kita pelajari tatkala kita mengais rezeki dan kita ambil pelajarannya, ibrah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara tentang tawakal, bagaimana tawakalnya burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya. Sungguh kalian akan dilimpahkan rezeki. Sebagaimana burung yang diberikan rezeki, dia pergi dalam keadaan lapar, ya, dan pulang dalam keadaan kenyang. Ini menjadi motivasi bagi kita tatkala kita membaca burung. Ya, dalam hadis ini. Burung yang tidak memiliki akal, burung yang tidak punya relasi, burung yang tidak punya ijazah pendidikan, akan tetapi dia tetap optimis untuk mendapatkan ya ma'isyah, untuk mendapatkan makanan yang akan dimakan. Meskipun yang didapatkan itu hanya cukup untuk hari itu, tanpa ada persediaan yang disiapkan, tanpa ada sesuatu yang dia simpan untuk berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mungkinkah kita akan katakan bahwasanya kita, atau kita akan katakan burung itu lebih cerdas dari kita? Maka jawabannya tentunya tidak. Kita akan tetap mengatakan bahwasanya manusia lebih cerdas dibandingkan burung. Manusia memiliki pendukung-pendukung untuk meraih apa yang dia inginkan dari manfaat. Manusia memiliki pendukung-pendukung untuk apa yang ingin dia capai dari menghindarkan sesuatu yang mudarat. Hanya tinggal bagaimana dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Banyak kisah yang berkisar tentang mengais rezeki. Dan kisah yang paling bagus adalah kisah manusia yang terbaik yang Allah pilih untuk menemani manusia pilihan membawa risalahnya, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lihat bagaimana kuatnya tawakal para sahabat tatkala berhijrah ke kota Madinah. Mereka rela untuk meninggalkan apa yang mereka miliki dari keduniawian. Lihat Suhaib bin Sinan, Abu Yahya, yang meninggalkan seluruh harta yang dia miliki di kota Mekah demi untuk menyusul kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh beruntung Abu Yahya, sungguh beruntung Abu Yahya, dan tidak akan mendapatkan kerugian. Lihat juga bagaimana tawakal yang begitu kuat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, yang datang ke kota Madinah tanpa memiliki harta benda. Yang kita kenal Abdurrahman bin Auf adalah orang yang lihai dalam berdagang, orang yang memiliki harta kekayaan, namun hijrah ke kota Madinah hanya mengharapkan ridha Allah untuk bisa menyusul manusia yang menjadi panutan bagi mereka. Tatkala di kota Madinah, dia ditawarkan setengah dari harta seorang sahabat Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Tawarkan setengah dari hartanya. Namun optimis yang begitu kuat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, dengan tawakal yang ada pada dirinya, dia hanya bisa mendoakan keberkahan dari harta dan keluarga yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi', dan dia tidak ingin mengambilnya. Dia hanya mengatakan dullani 'ala suq. Tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana pasar. Hingga dia berangkat ke pasar.
Dia mengais rezeki di pasar, sore hari dia sudah mendapatkan hasil, keuntungan dari berniaga ya tatkala itu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Keutamaan tawakal yang lain, tawakal ini akan memasukkan orang-orang yang bertawakal ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa adanya siksaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala 'adzabin." Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Faqala ba'duhum, فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي يخوضون فيه ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يكتوون wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang dari umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian Nabi beranjak dan masuk ke dalam rumahnya. Lalu orang-orang memperdebatkan tentang siapa orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Sebagian mereka mengatakan boleh jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mereka mengatakan oh mungkin mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam kondisi memang keluarga yang sudah muslim dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya masing-masing menyebutkan ini dan itu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian perdebatkan? Maka mereka mengabarkan kepadanya. Lalu Nabi SAW bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan tidak bertatayyur atau tidak pesimis dengan adanya ramalan burung. Dan serta mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Bertawakal kepada Rabb mereka. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan begitu juga mereka tidak berobat dengan menggunakan besi yang panas. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketergantungan seorang mukmin satu dengan yang lainnya tentulah berbeda. Sedangkan yang paling tinggi dan yang paling mulia derajatnya adalah tawakalnya seseorang hamba yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga keimanannya dan keteguhan mereka di dalam Islam. Mereka tahu bahwasanya hati-hati mereka berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berkehendak kalau Allah ingin balikkan maka akan terbalik. Kalau ingin Allah kokohkan dia maka akan menjadi kokoh. Kalau Allah berkehendak untuk menghinakan dia maka akan jadi hina. Kalau Allah ingin muliakan dia maka akan menjadi mulia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan, ya Rabb kami, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat. Dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Rabb kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menolong agama Allah
Mereka juga meninggikan kalimatullah. Mereka memerangi musuh-musuh Allah. Mereka yakin bahwasannya agama ini adalah agama Allah. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menolongnya dan mereka hanya sekedar berusaha. Begitulah yang harus ada pada diri seorang mukmin. Tatkala ingin menebarkan kebaikan, maka tanamkan pada diri kita bahwasanya kita ini hanya diperintahkan untuk menyampaikan dan melakukan. Adapun hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukannya. Tatkala mengajak saudara kita kepada yang hak, maka ajaklah. Laisa 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagimu melainkan hanya menyampaikan. Adapun selebihnya maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil, bahwa Allah adalah zat yang maha kaya atas segala alam semesta ini. Allah yang memberi siapa yang dia kehendaki. Allah yang menahan untuk siapa yang dia kehendaki. Dia juga meyakini Allah yang memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki, serta menghinakan siapa saja yang dia kehendaki. Dan meyakini Allah yang menyembuhkan lagi mencukupkan, yang menghidupkan dan mematikan. Allah pemberi rizki. Allah memiliki kekuatan yang kokoh, melakukan apa saja yang Allah kehendaki, dan tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menolak ketentuan-ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa mengomentari hukum Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan perintah Allah. Maka barang siapa yang meyakini ini semua dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa berbuat sesuatu dengan kehendaknya, melainkan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan bertawakal kepada Allah, dan tawakal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan hanya mengatakan aku bertawakal kemudian dia tidak melakukan sebabnya. Dia tidak berbuat sesuatu. Dia tahu Allah pemberi rezeki, kemudian dia tidak beramal. Dia tidak mengais rezeki, dia hanya duduk dengan ongkang kaki dan lain sebagainya, mengharapkan rezeki turun dari langit. Ini tawakal yang salah. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, tatkala ingin menambatkan kendaraannya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, akil. Ya Rasulullah, aku ikat, dan kemudian dibiarkan, atau aku ikat kemudian aku bertawakal kepada Allah. Aku tidak ikat ataukah aku ikat kemudian aku bertawakal kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, i'kil wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dan bertawakallah kepada Allah. Artinya berarti tetap harus melakukan sebab. Ya. Tawakal itu ya tidak meniadakan melakukan sebab. Karena keduanya adalah merupakan hukum yang wajib. Mencari sebab wajib, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga wajib. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk berusaha mendapatkan rezeki. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di segala penjuru muka bumi ini dan makanlah sebagian dari rezekimu. Makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Fa idza qudiyatis salatum fantashiru fil ard. Allah juga memerintahkan untuk mengais rezeki. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Maka carilah ya karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
pada perang Hunain. Ini menjadi kisah yang memberikan gambaran keutamaan bertawakal. Ya, dan juga menjadikan bahwasannya sebab-sebab itu tidaklah meniadakan tawakal. Tawakal adalah mencari sebab-sebabnya dan tidak boleh menoleh kepadanya dan tidak bersandar kepadanya. Tidak boleh menoleh kepada sebab 100% dan juga tidak boleh menyandar kepadanya 100%, dan juga tidak boleh juga hanya sekedar bertawakal kemudian dia tidak melakukan sebab. Karena siapa saja yang menyandarkan kepada sesuatu, niscaya dia akan dibebankan kepadanya. Pada perang Hunain, ada yang mengatakan ketika perang Hunain, sekali-kali kita tidak akan kalah pada hari ini disebabkan karena serangan musuh yang sedikit. Pada perang Hunain, jumlah kaum muslimin itu banyak. Ya banyak jumlahnya. Dan mereka merasa cukup dengan ini maka kemenangan akan diraih. Hingga membuat mereka tawakalnya bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jumlah mereka tidak mencukupi untuk mendapatkan kemenangan. Lalu para musuh menguasai mereka dan kaum muslimin pun lari terbirit-birit hingga menjadikan bumi ini sempit bagi mereka. Berbeda dengan halnya kisah yang terjadi pada perang Badar, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah, jumlahnya sedikit, akan tetapi Allah tolong. Kenapa Allah tolong? Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya, sebab tawakal yang dimiliki oleh mereka. Yakin mudarat itu hanya Allah yang dapat mendatangkannya. Manfaat itu hanya Allah ya yang berhak untuk mendatangkannya. Dan begitulah ikhwan fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Jadi barang siapa menginginkan suatu urusan, hendaknya dia meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan, ya kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil yang terbaik bagi dirinya. Karena bisa jadi yang dipandang baik oleh seseorang padahal itu adalah buruk bagi dirinya. Dan bisa jadi yang dipandang buruk oleh seseorang padahal itu adalah merupakan baik bagi dirinya. Karena manusia memiliki keterbatasan untuk melihat apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karenanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, di mana Allah mengetahui sedangkan hambanya tidak mengetahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu pandang atau kamu benci itu adalah baik bagi dirimu. Dan bisa jadi yang kamu sukai padahal itu adalah tidak baik bagi dirimu. Dan Allah mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Tawakal bukan sekedar simbol yang bisa kita letakkan di mana yang kita mau dari tubuh yang ada atau apa yang kita miliki. Bukanlah simbol yang kita letakkan di rumah tempat tinggal, bukanlah simbol yang kita letakkan di salah satu tubuh kita, akan tetapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada pada diri seorang hamba tentunya dengan cara melakukan sebab munculnya ketakwaan pada diri seorang hamba. Apa sebabnya? Sebab yang paling terkuat adalah selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari agama Allah. Agama Allah berkisar pada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki agar hambanya bertawakal kepada Allah, dan Allah lah yang
mengajarkan dan menyebutkan, memberikan petunjuk bagaimana cara untuk bisa bertawakal kepada Allah. Apa yang harus dia yakini, apa yang harus dia ketahui, dan itu hanya bisa dengan cara duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, mempelajari dari buku-buku, dan tentunya yang bersandar kepada dalil-dalil yang sahih. Demikian apa yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita hingga kita berusaha untuk menjadi salah satu di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kenikmatan, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf, itu kelemahan yang dimiliki oleh si pemateri ini, ya, dan keterbatasan ilmu yang ada pada dirinya, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.